Mohon maaf, dengan Mas siapa? Niko. Mas Niko ya, Mas Niko sebagai penjual di rumah makan Padang. Yes. Untuk yang pertama, izin nanti apabila video ini kami upload di YouTube untuk keperluan tugas PNS. Ya. Oke. Pertanyaan pertama nih, dalam pandangannya Mas Niko, apa itu bela negara? Sesuai dengan gimana nih kita dengan Ya, pokoknya ya bebas saja. Gitu ya, warga negara kayak gimana sih bela negara gitu? yang penting mah sesuai dengan masyarakatnya ya, ekonomi. Karena kita menengah ke bawah ya. Ya sesuai lah, jangan terlalu tinggi bahan pokoknya. Jadi orang-orang atas bisa mengetahui lah pendapatan orang bawah itu gimana. Oke. Lebih mengerti lah. Jangan mau kan kalau sekarang kan orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin kan. Oke. Nah, kalau dalam membangun kesiapsiagaan dalam bela negara, kira-kira ada upaya apa nih yang bisa kita lakukan membangun kesehatan jasmani gitu? Dalam contohnya gimana? Seperti apa nih ya? Ya, contohnya misalnya mungkin rajin olahraga, makan makanan yang sehat. Mungkin masnya dari pedagang bisa menyediakan bahan baku yang bermutu atau Iya. Ya mungkin kita sebagian dari pedagang ini kebutuhannya ya dari makanan-makanan yang segar, yang sehat. dengan negara yang sehat ya. Nah, untuk mendukung ketahanan ekonomi, apakah Mas Niko sudah menggunakan produk lokal? Produk lokal? Oh iya, setiap makanan dari sini sih semua lokal semua. Semua lokal semua ya. Atau mungkin ada upaya yang bisa dilakukan agar kita kan produk dalam negeri ini banyak, tapi masih sering kalah dengan produk dari luar negeri. Kira-kira apa ya? Mungkin yang bisa kita lakukan agar orang lebih minat menggunakan produk lokal gitu. Ya kalau bisa sih dari warga negara Indonesia langsung ya diupayakan lebih ke produk lokal sih. Umpama dari kita banyak misalkan daging kan ada yang impor, ada yang lokal ya kan. Jadi masih lebih bagus lokal ya kan daripada impor. Ya kalau bisa sih dari makanan aja sih, dari lokal aja sih lebih baik. Oke. Baik, terima kasih Mas Niko. Terima kasih. Baik, selamat siang Bu Rosita. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya oke, selamat siang Mas Banyu. Kabar saya alhamdulillah baik hari ini. Saya izin merekam ya Ibu, jadi nanti video ini akan saya gunakan sebagai salah satu tugas latsar saya. Oke, silakan. Baik, saya berbicara dengan Ibu Rosita Endang Kusmaryani, tenaga pengajar di jurusan psikologi FIP UNY, betul Ibu ya? Betul. Baik, jadi tujuan saya melakukan wawancara hari ini adalah untuk mengetahui pandangan Ibu terkait dengan bela negara. Nah, kalau dari pandangan Ibu sendiri, bela negara itu apa sih Bu? Oke, bela negara, namanya juga bela negara gitu ya intinya. Jadi bagaimana seorang warga negara itu membela negaranya dan itu baik secara secara fisik, artinya mungkin kalau misalnya pas perang ya perang gitu ya, tapi kalaupun itu bukan dalam posisi perang, itu kita bisa membela dengan cara yang lain, misalnya dengan memberikan mengharumkan nama baik misalnya gitu, atau mungkin ketika negara dalam posisi yang tertekan, terjepit oleh mungkin negara-negara yang lain, kita bisa memberikan penghargaan lah gitu ya kepada negara kita. Baik, nah, sudah lengkap sekali nih jawaban Bu Rosita, dan memang ini sesuai dengan apa itu bela negara dalam dimaksud oleh undang-undang. Nah, salah satu komponen dalam bela negara itu kan kesiapsiagaan dalam bela negara. Nah, salah satu upayanya adalah untuk membangun kesehatan jasmani. Kalau boleh tahu, upaya yang sudah Ibu lakukan untuk membangun atau menjaga kesehatan jasmani dari Ibu? Menjaga kesehatan jasmani. Okay. Ya, selama ini terkait dengan menjaga jasmani, saya berupaya untuk ya paling tidak saya akan berupaya untuk gimana tetap stamina saya tetap bagus gitu ya, sehingga saya siap dengan tugas apapun gitu ya, dengan cara menjaga makanan, kemudian juga berolahraga gitu ya. Meskipun juga yang terakhir ini, olahraga ini bagi saya waktunya itu yang seringkali kita harus prepare banget gitu ya, karena ya
namanya juga sebagai pengajar gitu ya, tugasnya itu 24 jam, sehingga kalaupun harus olahraga harus nyolong-nyolong waktu lah gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi intinya staminanya bagus, sehingga ketika ada tuntutan tugas dari negara tetap harus siap untuk melaksanakan itu. Baik, terima kasih Bu Rosita. Nah, di samping tadi menjaga secara fisik, Ibu, ini ada upaya untuk mendukung ketahanan ekonomi. Nah, apakah Ibu sudah menggunakan produk lokal? Mungkin ya atau tidak, Ibu pernah? Ya, saya berupaya untuk melakukan produk lokal, menggunakan produk lokal dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri. Oke, nah kalau selama Ibu menggunakan produk lokal tersebut, kira-kira apa nih saran atau upaya yang bisa dilakukan agar produk dalam negeri bisa lebih diminati oleh para konsumen kalau dari pandangan Ibu? Ya, memang untuk produk-produk lokal, terutama dari ini ya, dari kacamata konsumen, terutama konsumen yang generasi milenial itu ya, seringkali kemudian sering dibanding-bandingkan dengan yang luar negeri gitu ya. Nah, ini juga menjadi PR kita gitu ya, gimana cara kita membuat produk itu kita juga bersaing gitu ya. Tidak istilahnya tidak KW-KWian gitu, tapi memang benar-benar punya kualitas yang bagus gitu ya. Sehingga meskipun itu produk lokal gitu ya, tetap diminati dan dilirik oleh para generasi kita, dan itu bisa disesuaikan dengan gaya hidup mereka gitu ya, kemudian juga minat-minat mereka terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka. Baik, jadi memang kemudian perlu disesuaikan dengan pasarnya Ibu ya, dengan calon konsumennya. Baik Bu Rosita, saya mendapatkan banyak sekali insight dari cerita Ibu bahwa bela negara itu tidak terbatas hanya pada membela secara fisik, namun juga membela secara ekonomi, membela secara hal-hal yang non tangible lainnya, di mana kita mempersiapkan fisik dengan berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, serta kemudian kita juga menggunakan produk-produk lokal. Nah, tadi juga saya belajar dari Ibu banyak sekali tentang bagaimana membuat produk lokal ini menjadi menarik dengan menyesuaikan dengan taste dan minat dari calon konsumennya, terutama generasi muda. Baik, terima kasih banyak Ibu Rosita atas waktunya. Terima kasih banyak. Saya undur diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Anistia. Waalaikumsalam. Halo Kak Aulia. Oke, Kak Anistia, aku mau nanya-nanya beberapa hal ya. Tapi sebelum aku nanya-nanya, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya. Terus Kak Anistia ini sebagai apa sekarang? Oke. Halo, nama saya Anistia Rasida. Saat ini saya masih berkuliah sebagai seorang mahasiswa semester 5. Oh iya. Kak Anistia, ada 3 pertanyaan yang mau aku ajuin sih ya. Yang pertama, Kak Anistia nih sebagai seorang muslim, Kak Anistia menjalankan ibadah itu gimana? Maksudnya kan sholatnya yang penting masih bisa masuk waktu sholat, atau berusaha tepat waktu, atau kayak gimana? Oke. Kalau saya biasanya tergantung kalau misalnya emang lagi imannya lagi ada kuat, ya berusaha tepat waktu sholatnya. Tapi kalau emang ya mungkin lagi penurunan, ya yang penting masuk waktu atau yang penting sholat. Oke, terus pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan kedua ini, kan kita sering nih ada sampah plastik, ada sampah yang basah kayak gitu. Kan Anistia biasanya sampahnya kayak gitu dipisah atau dijadiin satu aja? Oh iya, kalau saya sih emang alhamdulillahnya kebetulan udah dari dulu membiasakan diri untuk memilah-milah sampah yang basah dan yang kering, kemudian yang plastik juga atau yang logam dan lain sebagainya. Jadi udah dipisah-pisah ya, jadi nggak dicampur lagi ya? Iya, alhamdulillahnya udah dipisah. Terus yang ketiga nih, ini Kak Anistia nih, kita kan harus menjaga kesehatan ya. Terus Kak Anistia sendiri dari makanan yang dikonsumsi sama olahraga, apakah sudah menjaga kesehatan apa ya? Pokoknya makan apa yang ada lah. Terus olahraganya juga bagaimana? Oh, kalau saya untuk menjaga kesehatan bisa dibilang cukup kurang ya, karena masih
ya sulit untuk olahraga karena emang ada masalah kesehatan juga yang membuat tidak fisiknya tidak cukup kuat untuk berolahraga. Kemudian kalau makanan ya seadanya aja makanannya, cuman emang sekarang sedang mengurangi sedikit gula. Oh iya, baik Kak Anistia nih, aku mau jelasin nih kenapa sih aku nanya itu tadi. Jadi tujuan aku nanya itu tadi itu sebenarnya adalah untuk mengetahui sejauh mana sih kesiapan Kak Anistia ini dalam kesiapan bela negara. Jadi sebenarnya tanpa Kak Anistia sadari ya, kayak kebiasaan untuk beribadah terus terutama beribadah tepat waktu, menjaga lingkungan dengan memisahkan tadi sampah sama yang satunya untuk menjaga kesehatan itu semua sebenarnya tanpa kita sadari atau tanpa Kak Anistia sadari sendiri itu bagian dari bela negara loh. Tapi kadang kan kita nggak sadar nih, padahal itu kegiatan untuk diri kita sendiri. Nah, dengan seperti ini Kak Anistia sekarang jadi tahu bahwa itu adalah bagian dari bela negara. Nah, untuk membuang sampah, untuk ibadah, komentar dari saya pokoknya lebih ditingkatin lagi karena salah satu dari bela negara itu keimanan yang kuat juga. Terus kemudian yang kedua, untuk sampah saya sangat apresiasi dan saya sangat saya sangat senang juga mendengarnya bahwa Kak Anistia itu peduli sekali dengan hal-hal seperti itu, bahwa kebersihan lingkungan itu tidak hanya membuang sampah pada tempatnya, tapi dengan memilah-milah sampah mana yang bisa mana bisa diolah lagi, mana yang tidak. Nah, itu saya sangat apresiasi dan semoga itu terus bisa ditingkatkan oleh Kak Anistia. Kemudian untuk olahraga, ya seperti yang saya tahu Kak Anistia memang memiliki sedikit riwayat kesehatan yang tidak bisa olahraga berat, mungkin bisa dengan dialihkan dengan jalan kaki karena menjaga kesehatan diri sendiri itu termasuk juga bela negara. Jadi sekarang karena Kak Anistia sudah tahu, semoga apa yang sudah baik bisa lebih ditingkatkan lagi dan apa yang tadi masih kurang untuk kesiapan bela negara bisa lebih diperbaiki lagi. Terima kasih Kak Anistia atas waktunya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan semoga terus bisa menjaga kesehatannya ya. Terima kasih Kak Anistia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, terima kasih Mas Saif. Boleh perkenalan dulu, Mas Saifuddin dari mana dan kesibukannya apa? Bagaimana Mbak? Mas Saifuddin sekarang dari mana dan kesibukannya apa? Kebetulan saya bekerja di salah satu instansi pemerintah sebagai pegawai BLU non PNS, juga bersama beberapa rekan saya sedang membuka sekolah di salah satu daerah di Gunung Kidul. Wah, untuk mantap. saat ini demikian Mbak. Oke. Mas Saif, menurut Mas Saif, bela negara itu apa sih? Kalau menurut saya, bela negara sendiri itu lebih ke tindakan, ke sikap kita, bagaimana istilahnya bagaimana kita menjalankan hidup sebagai warga negara, bagaimana sumbangsi kita pada negara, mulai dari lingkup terkecil yaitu di masyarakat tempat kita bernaung. Apakah itu di lingkungan RT atau di manapun lah tempat di mana kita berhidup sosial lah. Kurang lebih begitu yang saya pahami. Wah, mantap sekali. Terus dalam upaya membangun kesiapsiagaan membela negara, terus itu apa sih yang sudah Mas Saif lakukan? Barangkali ada kegiatan yang rutin atau saat ini sedang dilakukan untuk siap siaga dalam membela negara. Terkait dengan kesiapsiagaan, yang pasti dimulai dengan badan yang sehat. Yang saya pegang sebagai konsep adalah sehatnya badan itu bukan hanya mata karena makanan yang bergizi, makanan yang bernutrisi, tapi bagaimana kita bisa menjaga kesehatan pikiran. Karena beberapa penyakit belakangan ini yang marak juga disebabkan oleh pikiran yang tidak terkendali. Dan salah satu langkah mencegahnya adalah kita tidak boleh mudah termakan kabar hoax atau kabar yang tidak benar. Apakah itu kabar-kabar terkait mungkin
apa istilahnya? Kalau orang Jawa mungkin bilang rasan-rasan atau mungkin saling membicarakan kekurangan orang, atau dalam lingkup bernegara mungkin ada kasus yang dimana di situ masih belum terbukti kebenarannya. Itu selayaknya bisa dipertimbangkan sebagai bagaimana cara kita menjaga kesehatan. Karena pikiran yang sehat sendiri itu juga bisa memicu badan lebih sehat sehingga bisa lebih produktif untuk kegiatan sehari-hari. Wah, mantap sekali. Pokoknya harus pikirannya sehat biar badannya juga ikut sehat gitu ya, Mas ya. Betul. Sip. Terus tentang ketahanan ekonomi, apakah selama ini Mas Saif itu menggunakan produk lokal atau lebih suka dari produk impor yang harganya mungkin lebih mahal dan Iya. lebih branded? Kalau saya sendiri memang beberapa tahun ini secara pribadi lebih suka dengan produk lokal. Pertama, pastinya secara nilai ekonomis jauh lebih rendah, tapi kualitasnya semakin hari, semakin berjalannya waktu mereka semakin membaik. Jadi kebetulan juga saya untuk bekerja sehari-hari lebih sering pakai salah satu brand sepatu lokal, kemudian juga untuk kebutuhan sehari-hari saya pun juga lebih suka bergantung dengan produk lokal saja. Artinya tidak selalu yang bermerek luar negeri atau punya nama besar yang mewah itu bagus. Itu Mbak. Wah, mantap. Nah, kalau menurut Mas Saif itu biar produk lokal itu lebih diminati, lebih disukai sama generasi muda terutama ya. Itu apa sih yang harus dilakukan? Kalau saya pribadi tentu saja merekomendasikan pastinya, apakah itu secara langsung maupun tidak langsung. Karena sebagai contoh saja, ketika saya membeli salah satu karya lokal, karya anak bangsa sendiri, yaitu berupa kotak rokok ini Mbak, ini kan produk lokal, dibuat dari pengrajin-pengrajin di Mojokerto kalau nggak salah. Nah, secara nggak langsung kan ketika saya berinteraksi dengan banyak orang, mereka kan bertanya, loh kamu ini beli di mana kok kotaknya bagus, ada motif batiknya di laser. Nah, saya juga bisa mempromosikan, belinya di sini, belinya di salah satu pasar di Mojokerto. Di sana mereka juga menyediakan toko online, bisa diakses, dan pastinya aman dan terpercaya. Seperti itu. Wah, berarti memang apa ya? Produk sekarang itu harus bisa lebih melek teknologi biar bisa dijangkau pasar yang lebih luas gitu ya, Mas ya. Betul, karena dengan menggunakan teknologi pendukung seperti marketplace, istilahnya barang-barang lokal yang kita gaungkan, barang-barang lokal yang kita perjualbelikan lebih punya daya saing untuk secara marketingnya, secara penjualannya, dan pastinya perlahan juga akan mengedukasi tentang kegunaan apa yang kita buat itu, dan tentunya tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Iya. Seperti itu, Mbak. Wah, sip. Berarti nanti secara ekonomi diharapkan juga ini produk lokal bisa salah satu upaya untuk menjaga ketahanan apa ya? Apa sih? Secara ekonomi itu kita berdikari, secara bela negara juga kita lebih pro dengan yang lokal sehingga yang lain itu yang dari produk luar nggak gampang untuk mengendalikan ekonomi kita gitu ya Mas ya. Betul, karena bagaimanapun salah satu bentuk bentuk saling tolong menolong yang paling mudah itu adalah dengan membeli produknya teman-teman sendiri atau rekanan sendiri yang mereka produksi sendiri, sehingga perputaran uangnya akan lebih cepat berjalan di dalam negeri daripada kita harus mengimpor dari luar negeri. Oke, terima kasih banyak Mas Saif untuk bincang-bincang luar biasa malam ini. Semoga kegiatannya di sana lancar dan besok juga tetap fit untuk bisa masuk kerja. Nah, besok masih hari Jumat ya Mas ya. Ya, Siap Mbak, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya malam hari ini. Tentunya ini juga untuk
kemaslahatan, untuk kemanfaatan dan untuk kebaikan para pelaku ekonomi di dalam negeri sendiri, Ya. khususnya dalam upaya kita sebagai warga negara dalam melakukan bela negara dengan bentuk yang paling mudah. Seperti itu, Mbak. Terima Ya. kasih banyak. Sama-sama. Ya, selamat pagi Bapak. selamat pagi, Pak. Perkenalkan saya Saiful, CPNS baru Pak. Oh iya. Ya. Jadi di sini saya ada tugas mengenai wawancara terkait kesiapan bela negara. Iya, iya. Jadi terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mohon izin Pak untuk memperkenalkan diri dahulu. Baik. Jadi saya Eko Herityarto, biasa dipanggil Eko, salah satu ASN di Politeknik Negeri Lampung sebagai dosen, kurang lebih seperti itu. Siap. Jadi SN di Polinela ya. Benar. Siap. Jadi untuk pertanyaannya Pak, jadi saya izin bertanya nih. Silakan. Yang pertama itu dalam pandangan Bapak, menurut Bapak itu bela negara itu seperti apa Pak? Kalau mungkin banyak banyak definisi, mungkin banyak ya, tapi juga dari sisi mana kita akan melihatnya. Saya lebih kepada bela negara ini bagaimana kita merasa kita hidup di negara ini, tentu saja ya kita sudah sepantasnya bagi kita untuk bisa menjaga negara ini gitu. Termasuk juga mendukung bagaimana nantinya negara ini bisa maju dan juga bagaimana menjaganya sebaik mungkin, termasuk juga mungkin mendukung program-program yang ada di negara ini, termasuk juga aturan-aturan yang ada tentu saja, kurang lebih seperti itu. Siap. Lalu Pak, dalam kesiapsiagaan, maksudnya kesiapsiagaan dalam bela negara ya, upaya seperti apa yang sudah dilakukan Bapak untuk membangun atau menjaga kesehatan jasmani Bapak? Jadi terkait untuk bela negara, kita harus sehat dulu nih sebelum menjaga negara gitu. Kita harus menjaga kesehatan kita dulu. Gitu. Nah itu, ini pribadi ya. Memang yang seperti ini sudah jadi ya bagaimana untuk menjaga kesehatan sebenarnya dulu sempat, tapi sekarang sudah agak jarang ya, sempat ya ikut program-program semacam program olahraga bersama gitu. Olahraga ya. Yang dulu sempat kepikiran kalau suatu saat ini terjadi ya misalkan yang kita tidak inginkan ya, perang ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, paling tidak kita sudah siap, paling untuk saat tes awal tuh ya kita sudah ready lah. Sudah ready ya. Ketika suatu saat nih Indonesia kejadian mirip kayak mana Ukraina ya, gitu. Ukraina. Jadi Bapak langsung siap nih, aku udah sehat gitu. Siap. Seperti itu. Baik. Yang selanjutnya nih Pak, untuk mendukung ketahanan ekonomi, khususnya ekonomi Indonesia ya. Apakah Bapak sudah menggunakan produk lokal gitu Pak? Terus ada tambahan lagi, kira-kira upaya apa sih yang bisa dilakukan kita untuk Indonesia biar warga Indonesia ini mencintai produk-produk lokal gitu? Iya. Kalau untuk produk lokal, sebenarnya saya ya dulu alasannya untuk produk lokal saya menggunakan dulu laptop saya pakai lokal, handphone juga lokal, dan karena sepatu ya. Dan tapi beberapa kasus dari sisi kualitas sih memang masih kalah beberapa. Jadi memang perlu ditingkatkan dari sisi entah mungkin dari mana ya, entah dari SDM-nya atau mungkin bahan bakunya ya. Tapi sekali lagi ya kalau dulu sih alasan saya memilih produk lokal karena harga itu lebih murah Pak ya. Jadi mengesampingkan kualitas dulu. Tapi setelah saya pikir-pikir juga ya setidaknya paling tidak ini kan mendukung produk lokal yang itu mendukung warga sendiri gitu, sehingga paling tidak ya semoga paling tidak walaupun kualitasnya seperti itu ya di awal ini ya untuk membantu sesama warga Indonesia dan nanti meningkatkan kualitas ekonomi. Jadi tetap menggunakan produk lokal. Saat ini. Jadi terkait untuk kualitas itu emang tidak bisa langsung bagus Pak. Jadi tetap bertahap. Jadi ada tahapan-tahapan untuk mencapai kualitas setara internasional. Benar sekali. Iya Bapak. Jadi kira-kira itu Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.